الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال أيضا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama adalah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah karuniakannya kepada kita semuanya, yakni nikmat Islam, nikmat iman maupun nikmat sihat wal afiyah, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid An-Nur SMPN di Malang Jakarta ini dalam rangka sholat Jumat berjamaah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ungkapan rasa syukur, maka kita ikrarkan bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu nabi yang patut kita tauladani sikapnya maupun ucapannya, dan dengan harapan telah di yaumul qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, selaku khatib dan sebagai salah satu rukun khatib berwasiat kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa memperbarui kualitas keimanan dan ketakwaan kita, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini khatib akan mengutip salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termuat dalam kitab Nasihul Ibad. Dalam 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memprediksikan atau meramal bahwasanya beliau berkata, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha fayubtalihimullahu bani bilasati saliyatin awwalaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meramalkan sejak 14 abad tahun yang lalu bahwasanya beliau bersabda bahwasanya akan datang suatu zaman nantinya di tengah-tengah umatku, kata Rasulullah, yang firruna minal ulama, bahwasanya manusia itu akan menjauh dari ilmunya para ulama wal fuqaha,
Ketika manusia sudah menjauh dari ilmunya para ulama dan ilmunya para fuqaha, maka Allah akan menurunkan 3 bencana yang sangat dahsyat. Yang pertama kata Rasulullah, awwalaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Allah akan menghilangkan keberkahan dari apa yang telah kita perbuat. Kita bekerja siang malam, mendapatkan gaji yang ratusan juta mungkin, namun keberkahan di dalamnya tidak ada. Selalu merasa kurang. Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi yang pertama, Allah akan memberikan bencana, akan mencabut keberkahan dari apa yang telah kita usahakan. Kelihatannya bekerja siang malam, namun tidak ada keberkahan di dalam hasilnya. Keluarganya, anak-anaknya tidak ada yang taat. Itu tidak keberkahan. Mempunyai hasil yang besar, namun tidak merasa cukup, itu tidak ada keberkahan. Jadi diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan atas apa yang diusahakan. Yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bencana yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zalimah. Ketika manusia menjauh dari ilmunya para alim ulama, tidak lagi mau belajar agama, tidak lagi mau belajar fikih, tidak mau lagi belajar Al-Quran, Allah akan memberi bencana yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zalimah. Allah akan memberikan di tengah-tengah mereka yaitu pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi kalau ada pemimpin yang zalim itu bukan semata-mata salahnya pemimpin, salah kita semuanya. Hadirin wal hadirat yang sedang salat Jumat rahimakumullah. Jadi kalau kita menjauh dari ilmunya para alim ulama, akan ada beberapa bencana. Memang iya, kalau kita misalnya sholat namun tidak punya ilmu, sholat kita tidak akan diterima. Baca Al-Quran tidak punya ilmu, tidak hanya diterima, namun Al-Quran akan melaknat bagi pembacanya. Man amila bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbal. Jadi barang siapa yang beramal tanpa ilmu, karena tidak mau belajar, sekolah cuma main-main, ketika beribadah, ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, ketika membaca Al-Quran, asal membaca tidak tahu tajwidnya, ada mad alif disukun, mad iwad, mad silah, mad badal, tidak ngerti, asal membaca Al-Quran, Al-Quran tidak akan memberi syafaat, namun di akhirat akan terlaknat bagi pembacanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita menjauh dari ilmu para alim ulama, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Na'udzubillah. Yang terakhir ini adalah kata Rasulullah, ketika tidak punya ilmu, menjauh dari alim ulama, para ahli fikih, mereka akan dimatikan, akan keluar dari dunia ini dalam keadaan bi ghairi iman, akan mati dengan keadaan kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tidak ada bencana yang lebih dahsyat lagi kalau kita meninggalkan dunia yang mungkin kita hidup hanya 100 tahun ini, kalau mati tidak membawa iman, pasti di neraka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini patut kita cermati dan jangan sampai kita ogah-ogahan untuk menuntut ilmu. Jadi kalau ulama itu umum, orang-orang alim, orang-orang yang berilmu itu ulama. Bapak ibu guru kita itu namanya ulama, orang-orang yang berilmu. Tapi kalau fuqaha itu khusus untuk orang-orang yang pandai ilmu agama. Maka dari itu hadisnya ini berkelanjutan, minal ulama wal fuqaha. Tidak hanya fuqaha saja, tapi semua ilmu harus kita menguasai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya tidak tergolong yang terkena bencana tiga ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum fihi minal ayati wa dhikril hakim.
وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها الحافظون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاندين واغفر لنا منك بالخير ويغفر الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.